Lo pernah denger ceramah kayak gini? Ya Allah, ya Karim, makal inna rahmatan dunia, ya Allah. Acara begini atau ini? Sekarang kok bisa orang aneh jadi ustadz? Dan yang lebih aneh lagi, setiap yang aneh itu kebanyakan ikut organisasi NU. Untuk lo yang masih bingung atau lo warga Nahdliyin, mungkin saat ini lo berada di video yang tepat. Gue sebagai orang yang pernah belajar di lembaga pendidikan dan pesantren NU akan mencoba menjelaskan seobjektif mungkin. Simak sampai habis biar gak gagal paham. Indonesia punya banyak julukan, seperti negeri kepulauan terbesar di dunia, negeri dengan populasi muslim terbesar, negeri yang kaya rempah, dan negeri dengan sejuta ormas. Mulai dari ormas keagamaan, ormas pemuda, ormas adat, sampai ormas setengah preman. Semuanya hidup subur di Indonesia. Kali ini kita akan membahas ormas keagamaan, khususnya NU, yang saat ini jadi ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, NU lahir di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 untuk membela praktik Islam tradisional yang menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan Islam. Kata NU sendiri atau Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab yang artinya kebangkitan ulama. NU semakin berkembang dari masa ke masa, memiliki anggota yang besar, sekitar 108 juta anggota pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sekitar 150 juta pada tahun 2024. Di tengah kebesaran itu, ada satu label yang terus melekat. NU isinya orang aneh-aneh. Label ini kadang bernuansa merendahkan, kadang juga penuh kekaguman. NU di mata banyak orang sering dianggap sebagai simbol keterbelakangan dan feodalisme. Diakui atau tidak, di dalam pesantren memang ada sistem kasta, pengabdian, dan kekuasaan yang mirip dengan feodalisme, di mana kiai sebagai pemimpin agama dianggap bahwa kata-katanya adalah kebenaran yang mutlak. Kalau feodalisme dilandasi dengan kontrak hukum dan sumpah kesetiaan, di dalam pesantren dilandasi dengan sukarela dan penghormatan. Jadi, apakah sama feodalisme dengan pesantren NU? Coba kasih pendapat lo di kolom komentar. Selain itu, di tingkat akar rumput, banyak pengikut NU sulit membedakan antara ajaran Islam yang murni dengan tradisi budaya lokal yang kental serta kepercayaan mistis yang menyebar luas. Inilah penyumbang terbanyak kelakuan-kelakuan aneh yang terjadi, seperti gangguan terhadap pertemuan dan ibadah keagamaan orang lain, penghormatan yang berlebihan terhadap kiai bahkan sampai bersujud, tokoh Habib ekstremis yang menyamakan dirinya dengan Nabi, tokoh yang mengklaim kemampuan supranatural, hingga konser musik dengan lampu disko dengan dalih sholawat. Secara sosiologis, NU bisa dipahami sebagai organisasi dengan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Yang pertama, NU di desa. Di desa, NU identik dengan tahlilan, yasinan, manakiban, selamatan, dan ziarah kubur. Tradisi itu membuat orang luar kadang menyebut warga NU kuno atau kolot, tapi dari sinilah daya tahan NU muncul. Yang kedua, NU di kota. Di perkotaan, NU tampil modern. Banyak warga NU yang jadi dosen, birokrat, bahkan influencer. Mereka tetap NU, tapi wajahnya lebih modern. NU di kota bisa diskusi tentang demokrasi, HAM, atau ekologi sambil tetap ikut tahlilan. Yang selanjutnya, NU politik. Lapisan ini paling sering dicap aneh. Politisi NU bisa lantang bicara tentang akhlak di mimbar, lalu sehari kemudian ikut mengesahkan anggaran yang bermasalah. Memang aneh. Kontradiksi itu bukan kesalahan teknis, tapi kelihatannya itu memang cara NU bertahan dalam politik. Yang terakhir, NU media sosial. Generasi baru NU lahir di TikTok, Instagram, YouTube, dan media sosial yang lain. Ada santri NU bikin dakwah dengan gaya parodi, ada juga kiai NU bikin konten ala stand up komedi. Ya, memang begitulah NU. Banyak yang berpendapat kalau NU sudah merosot, yang dulunya punya daya tawar dengan pemerintah pusat, tidak bisa dipecah, dan tidak segan mengkritik pemerintah. Kini NU hanya jadi pemanis untuk pemilihan politik dan pemilihan kepala daerah.
Para pemimpin NU hanya digunakan untuk melegitimasi kandidat politik, bahkan sampai menerima posisi seperti wakil presiden tanpa pekerjaan substantif. Politisi NU sering hidup dalam dua dunia. Di mimbar pengajian, mereka bicara tentang moral, anti korupsi, dan ukhuwah. Namun di Senayan, ikut tanda tangan menyetujui anggaran yang mencurigakan. Ini sungguh aneh. Ya memang begitulah elit NU. Sekarang udah seperti influencer, isinya pencitraan semua. Bedanya kalau influencer jualan skincare, elit NU jualan legitimasi agama. Di dalam NU, hubungan antara kiai dan pengikut itu seperti sistem patronase, di mana kiai memberikan perlindungan spiritual dan sosial, sementara pengikut memberikan loyalitas mutlak. Struktur hierarki yang kuat ini menghasilkan budaya kepatuhan berlebihan yang banyak menghambat pemikiran kritis. Gue bukan haters NU, gue hanya orang yang peduli dengan NU. Semoga NU bisa berubah dan peka terhadap masalah internalnya sendiri. Semoga NU fokus pada fungsi utamanya, yaitu sebuah institusi keagamaan, dan semoga segala masalah internalnya bisa terselesaikan. Pada akhirnya NU tetap berdiri kokoh, justru karena keanehannya. NU bisa menampung orang lurus maupun nyeleneh. NU bisa menyalurkan suara rakyat desa sekaligus aspirasi pejabat. NU bisa sekaligus jadi lembaga dakwah, partai politik, komunitas seni, dan grup WhatsApp keluarga.